Oke, 102,3 Radio Tuntung Pandang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar Tuntung Pandang FM di mana saja Anda berada. Senang sekali kami hari ini hadir bersama narasumber-narasumber kita di pagi hari ini, dan bahagia kami selalu menginformasikan kepada Anda semua. Karena hari ini kita talkshow Pojok UMKM bersama narasumber kita atau owner dari Pentol Balado Acil Magister ya Mbak ya. Yang bernama Hayatul Mursida. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Ya, oke. Dan di sini ada juga Rizka. Iya, dengan Teman FM kami kembali hadir di Pojok UMKM. Iya, betul. Persembahan dari Radio Tuntung Pandang bersama dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut. Dan hari ini dalam 1 jam ke depan kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita yang sangat menginspirasi tentunya. Betul ini sekali. adalah dengan Mbak Hayatul Mursida. Ini biasa dipanggil dengan Mbak siapa? Bisa Mbak Mursida, bisa Mbak HM. Mbak M. Mbak M, oke. HM Hayatul Mursida gitu ya. Jadi yang mana Fer? Mbak Mursida atau Mbak HM? HM aja gitu. Oke, Mbak Rizka, jika rekan dengar kita ingin mendengarkan Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz, siaran kami juga Anda dapat ikuti yaitu melalui live streamingnya di websitenya di tpfm.tanalautcap.co.id, dan di Instagramnya nih lagi live yaitu di Radio Tuntung Pandang FM, dan fanpage Facebooknya yaitu LPPL Tuntung Pandang. Dan jika kalian ingin dialog interaktif bersama narasumber kita di pagi hari ini, bisa di telepon atau via WA ya Mbak ya di pagi hari ini di 0812 5667 5766 di 0812 5667 5766. Oke Mbak Rizka, bisa diperkenalkan dengan profil beliau di pagi hari ini. Oh iya, kita perkenalkan dulu untuk narasumber kita hari ini. Nama lengkapnya adalah Mbak Hayatul Mursida. Beliau lahir di Ambawang, Mbak. Ambawang di mana, Mbak? Di apa? Di Plenari. Batu Ampar. Batu Ampar, ya. Iya, Apa ya? soalnya ada jam Ambawang kalau di Plenari sendiri. Di Ambawang 3 Oktober 1992, masih masih muda. Dan beliau ini riwayat pekerjaannya adalah sebagai pendamping PKH sampai sekarang ya Mbak? Masih. Kemudian juga beliau adalah seorang dosen dari dosen dari STAI Al-Falah. Kita kedatangan Dosen ya. Dan untuk riwayat pendidikan beliau ini ada di SDN nomor 2, kemudian SMP-nya di Darul Hijrah Putri, kemudian di Madrasah Aliyahnya Nurul Hijrah, dan S1 di Universitas Lambung Mangkurat, S2-nya juga di Universitas Lambung Mangkurat. Untuk jurusannya apa nih Mbak? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pendidikan Bahasa Sastra dan Bahasa Indonesia. Bahasa dan Sastra Indonesia. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. 1 dan 2-nya sama? Sama. Linear. Iya. Dan untuk lanjutannya ini kenapa kita tanyakan ya Pak, langsung untuk produknya dari Pentol Balado Magister. Acil Magister. Acil Magister. Sebenarnya apa nih Acil Magister atau Magister? Magister. Ya ini apa hubungan? Apakah ada hubungannya antara dari pendidikan ke produk yang diluncurkan? Mungkin bisa diceritakan gimana awalnya? Ya, jadi Acil Magister itu kan Acil kalau bahasa kita baca bule. Ya, bule. Tapi walaupun bule tapi kita juga nggak kalah pendidikannya kan seperti itu. Kemudian walaupun kita pendidikan tinggi, jangan malu untuk berdagang. Iya, betul. Seperti itu karena Rasulullah sendiri juga berdagang. Jadi jangan pernah malu untuk berdagang, apapun profesi kita, setinggi apapun pendidikan kita. Gitu. Jadi itu pesan yang ingin dibawa sendiri dari nama Acil Magister. Bahwa pendidikan tidak menghalangi akan usaha yang akan dibentuk gitu ya. Iya, betul. Salah satunya dengan Pentol Acil Magister. Oke gini Mbak, kan Mbak ini dosen sekaligus pendamping PKH. Bagaimana bagi waktunya untuk penjualan sendiri? Ya jadi kalau di PKH itu Senin sampai Jumat itu kan hari kerja. Nah jadi fokus kita mendampingi masyarakat yang tidak mampu, yang sudah terdaftar di
PKH. Oke. Kemudian Sabtu Minggu di luar daripada jam kerja, hari kerja, kita gunakan waktu untuk mengajar di kampus Stay Alpha itu. Secara online juga sekarang ya Mbak ya? Saat ini online. Jadi Sebelumnya offline. ya offline kan kan. Harus hadir secara lahir dan batin. Kemudian di sela-sela itu baru kita isi dengan kuliner ini, Oke. dibantu oleh mereka anak-anak KPMPK yang putus sekolah atau yang sudah lulus SMA tapi tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, jadi kita rangkul mereka, kita pekerjakan mereka. Seperti itu. Oke. Jadi ada hubungannya ya antara aktivitas kesehariannya dari Senin sampai Jumat dan masuk ke dalam pemilihan kategori yang ikut bekerja sama di Multitasking sekali mbaknya ini ya, bisa membagi waktu dalam satu waktu gitu ya mbak ya. Dan ini apakah goalsnya itu mbak membagi pekerjaan dengan membuka lapangan pekerjaan itu sendiri, bagaimana menurut mbak? Ya, jadi ada beberapa faktor mas ya. Ada 3 faktor. Yang pertama kan kita harus menyadari bahwasanya kita saat ini ada di zaman yang mana bukan lagi saatnya kita berpikir cari kerja di mana, terus kerja apa, melamar ke sana sini. Iya betul. Nah, tapi harusnya kita berpikir kita lah yang menciptakan lapangan pekerjaan minimal untuk diri kita sendiri. Oke. Syukur-syukur bisa membuka untuk orang lain. Seperti itu. Kemudian yang kedua ya karena memang kita bekerja di Kementerian Sosial sebagai pendamping PKH, bersentuhan langsung dengan mereka, masyarakat yang tidak mampu, sehingga kita muncul inisiatif, oh ya sudah kita buka lowongan pekerjaan seperti ini, kita pekerjakan mereka. Nah, faktor yang ketiga lagi memang karena hobi mbak, karena hobi makan pentol, ya harus pedas gitu ya, hobi minum-minuman yang kekinian, hobi dagang, ya sudah mas kita buka semua itu. Oke. Awalnya ini melihat orang-orangnya dulu, baru terinspirasi mau buka pentol ini, atau pentol dulu atau gimana? Ya, jadi mbaknya ini ada keterkaitan dengan program Keluarga Harapan ya mbak ya. Jadi merupakan program Kementerian Sosial yang sudah diklarifikasi nih, dan jadi juga hobinya itu berpengaruh juga kepada pembukaan penjualan tersendiri ya, begitu ya mbak ya. Ini bukan lagi hobi yang dibayar, tapi hobi yang bisa membayar. Iya betul. Juga menguntungkan kita gitu. Dua sisi bisa didapatkan ya dari untuk usaha yang pentol dari Acila gitu. Balik namanya. Oke, terkait nama sendiri mbak, terinspirasi dari mana nih membuat Acil Magister gitu? Jadi itu, ya awal ceritanya. Kapan tuh momennya? Awalnya dulu sebelum kita bekerja di Kementerian Sosial, sebelum kita ngajar di kampus tersebut, kita kan menghonor juga di salah satu yayasan swasta. Kemudian, tapi sudah ini S2 tapi belum lulus. Nah, kemudian kan saya di situ ada koperasi. Nah, lalu saya kerjasama dengan koperasi untuk jual pentol itu tadi. Jadi jual pentol itu sudah lama sebenarnya, sebelum di Kementerian Sosial. Nah, kemudian teman-teman Dewan Guru di situ, oh ini S2 jualan pentol nih, Acil Magister ini. Oh gitu. Iya, sudah ini keren juga dijadikan brand kan gitu. Akhirnya sudah kita jadikan sampai sekarang. Oke, merintisnya tahun berapa sih mbak? Mulainya tahun sebelum sebenarnya pentolnya kapan dan sahnya jadi Acil Magister pentolnya kapan? 2017 sudah jualan. Waktu itu kerjasama dengan koperasi. Waktu itu saya menghonor di Yayasan Nurul Hijrah Dorong. Itu kan ada koperasi. Jadi jualan di situ. Nah, sampai itu 2017 rasanya, kalau tidak akhir 2016. Masih kuliah juga? Masih, tapi belum lulus itu. Nah, kemudian bisa terbentuk seperti ini baru bulan Juni rasanya. Juli. Baru berarti. Iya, baru banget ini. Magister. Oke mbak, terkait karyawan sendiri ada berapa orang sih di gerainya gitu? Alhamdulillah ini sudah tambah gerai lagi kan mbak ya. Jadi ada
Ada di mana aja untuk promosi jualannya? Yang pertama di Jorong, Iya. kedua di Damit, Oh. Ini ya. kemudian yang ketiga di Desa Ambawang sendiri juga ada di tempat saya tinggal itu. Kemudian di Banjarbaru ada, di Pelari juga ada. Oke. Banjarbaru juga ada. Hmm. Yang pertama ini sebenarnya di mana? Di Jorong. Di Jorong. Di Jorong, Tapi- menghasilkan di Banjarbaru. Iya. Dan ini sebentar lagi insya Allah dalam waktu dekat mudah-mudahan gak ada halangan kan nanti di Gambut juga sedang ingin kita rilis juga gitu. Oke. Mudah-mudahan. Amin. Biasanya kalau kita di hari gitu kan cabang nomor 1 dari Jakarta. Iya. Ini berarti nanti ada cabang dari Tanah Laut gitu Iya. ya. Dari jualan apa lagi ada yang dari daerah. Iya, Ini dari kan sendiri ya. Kota gitu. Nah, untuk karyawannya tadi Mbak. Oh, karyawannya ada, sebentar saya hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sementara ada 5 yang jaga stand ada 5. Kemudian yang di dapur ada 4. Banyak ya Mbak di dapurnya. Di dapur kan banyak yang diproduksi Mbak. Jadi kewalahan kalau sendiri. Iya, betul. Jadi 9 total 9. sekarang. Orangnya yang ada di lokasi itu juga atau memang dibawa dari mana Mbak? Lah, Mbak. Apa maksudnya lokasi gimana? Orang yang bekerja, karyawan yang bekerja ini apakah memang misalnya dia di Banjarbaru dia memang bertinggal di Banjarbaru? Oh iya, betul. Jadi yang di Banjarbaru kebetulan kita punya apa itu mahasiswa di sana, kita pekerjakan mahasiswa kita sendiri seperti itu. Kemudian ada kalau yang di Desa Ambawang itu memang anak-anak KPM PKH yang ada di Desa Damit, di Desa Ambawang, di mana saya bertajak disitulah. Di mana saya bertajak disitulah yang saya cari yang mau gitu kan. Oke. Karena bagian kita ada di mana-mana Mbak. Oke. Di Banjarbaru udah Iya, ya. iya, oke. Di Banjarbaru udah Iya, ya. iya. Untuk produknya sendiri, ini cara pengolahannya gimana? Ada produknya apa aja nih? Dari tadi kita belum diceritain kan? Produknya ini seperti apa gitu? Produknya pentol balado, oleh ayam, campuran daging, kemudian ada minuman ice drink acin magister namanya. Ada minumannya, kemudian ini lagi ingin menambah menu sempolan, gitu, sempolan ayam. Sempolan ayam. Jadi produknya ini produksi sendiri atau gimana Pak? Produksi sendiri. Diri sendiri dari Sendiri dong. ayam dan Betul. ada pabriknya atau base-nya gitu? Ada produksinya di mana? Produksinya di rumah saja. Di rumah Bapak. Desa Ambawang. Sendiri atau gimana kalau di rumah pengolahan? Ya dengan 4 anak-anak KPM PKH tadi. Iya. Berarti 4 ini ngolah sendiri di rumah. Ya di rumah saya, tapi tetap saya dampingin kan. Karena mereka ada apa itu namanya menu rahasia, resep rahasia. Iya, resep sehari. Oke. Oke Mbak, nah kan dia sering kita nih ketemu dengan media sosial kan untuk promosinya. Apakah strategi Mbak dengan promosi sosial di media sosial tersebut? Kalau pemasarannya ini gimana? Dari online, offline kita lakoni semua Mbak. Dari offline kan ya kami kita punya banyak binaan masyarakat, sambillah kita promosi. Kemudian di media sosial pun demikian, Instagram, WhatsApp, Facebook dan lain-lainnya juga kita. Terus kan promosi itu berbanding lurus dengan kepayuannya. Iya. Apa ya bahasanya? Kekuatan promosi itu berbanding lurus dengan Permintaan produk. iya, seperti itulah. Oke Mbak, pangsa pasar kan nih kalau soal pentol ya memang kalau semua orang kan suka nih Mbak. Jadi di beberapa daerah kan ada menyebutnya cilok atau bakso gitu kan. Namanya beda-beda cuman sama gitu ya. Dan inovasi pengembangan menunya seperti apa sih Mbak untuk kedepannya gitu? Kalau kedepannya, padahal kan kita awalnya itu
pentol dan minuman saja. Awalnya pentol saja malah, Mas. Iya. Kemudian terpikir, ini kasihan kalau jomblo kan, pentol doang. Terus rugi juga kita bayar karyawan cuma satu yang dijual. Nah, iya. Akhirnya ya sudah, kemarin saja ada minuman karena pas pedes-pedes kan pasti butuh minum. Nah, akhirnya dengan minuman. Kemudian saya pikir lagi, awalnya cuma 2 itu saja, Mas. Terus saya pikir kalau ini kan kurang bervariasi. Saya tambahilah sempolan. Nah, itu tadi. Dan semua berbahan dari daging ayam, dicampur dengan daging sapi. Nah, seperti itu. Jadi ini dicampur ya. Itu salah satu kisi-kisi resep rahasianya. Oh, itu tidak rahasia. Tidak ada yang lebih rahasia lagi. Karena semua paman-paman pentol juga itu pasti kan daging Nyampur ya. daging sapi dan ayam itu biasa. Jadi ada bisa pentol ayam, daging. Ya, betul daging. Dan untuk variannya cukup balado. Ini berarti pedas semua. Ada yang manis. Alhamdulillah ada perhatian yang Tapi mohon maaf, saya datang ke sini tidak bawa ya. Enggak apa-apa. Nanti ya setelah selesai siaran saya kirim. waduh, jadi enak. Iya, untuk selanjutnya tadi Gini Mbak, apa ya tadi ya? Saya kan meng-highlight nih dari quotes-nya Mbaknya tadi, yaitu mencari apa? Zamannya sekarang kan mencari pekerjaan itu bukannya zamannya lagi ya Mbak ya. Kan sekarang membuka lapangan pekerjaan lagi. Bagaimana respon keluarga Mbak? Respon keluarga sangat mensupport, sangat bahagia, bahkan ikut mempromosikan gitu dagangan-dagangan kami. support systemnya ada Support dari system. keluarga. Tapi kalau modal kita pribadi tidak ingin merepotkan keluarga ataupun orang tua khususnya, tidak ingin lah gitu. Pokoknya kita sendiri untuk masalah modal itu. Mandiri. Mandiri sekali Harus. Mbaknya nih. Terkait pembelajaran sendiri Mbaknya nih, belajar dari mana Mbak membuat pentol itu Mbak? Oh ada, saya punya sahabat. Dulu waktu saya di menghonor ya Mas ya di yayasan tersebut, ada saya punya sahabat, kebetulan satu alumni dulu. Nah, beliau itu punya usaha pentol balado itu. Nah, saya jualkan lah di koperasi itu sistem bagi hasil. Kemudian karena jauh kan beliau rumah di Banjarbaru, setiap habis harus kirim ke sini, dia ke Jorong, kan lama itu. Ribet juga, akhirnya ya sudah kita bikin sendiri. Dan alhamdulillah sahabat saya itu tidak pelit, dia dengan ilmu. Kemudian diajarin bikin sendiri, begini ya. Awalnya seperti itu. Oke. Untuk modalnya mungkin modal awal pertama pengolahannya ingat nggak Mbak berapa? Oh ya dulu ya, Iya. nggak inget deh. Kan kalau dulu ya masih ecek-ecek, masih kecil-kecilan aja kan, tidak seberapa. Kalau sekarang harus ada punya stand, punya ini, ya lumayan menguras tabungan. Ada pengorbanannya di situ. Pasti. Cerita-cerita pengorbanannya apa aja nih mungkin buat dibocorkan di masa-masa. Pengorbanannya, perjuangannya ya biasa aja sih Mbak. Yang penting ada duit, gitu. Pasti. Ada kemauan juga ya. Ada kemauan, ada modal, ada tenaganya. Oke, ya Mbak ya, jadi pelaksana. Iya. Oke Mbak, terkait ini kan kita bekerja sama dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan. Nah, UMKM sendiri kan harus pastinya ada pembelajaran dari dinas terkait. Apakah dari dinas terkait ada perannya untuk penjualan Mbak sendiri gitu? Sejauh ini belum ada Mas, masih mandiri. Masih mandiri, oke. Mudah-mudahan berkat saya ada di Tuntung Pandang, radio Tuntung Pandang FM ini dilirik-lirik ya. Iya, jadi. Kan biasanya ada apa ya pembelajaran terkait pemasaran gitu. Sementara ini belum ada ya Mbak? Belum ada. Cuma kemarin ini ada dari Dinas Kesehatan saja sih ikut ini itu pelatihan ketahanan pangan deh. Ya Standar pangan. standar pangan. Oh, standar sih Mbak. Oke. Jadi, Untuk harga pentol sendiri berapa sih Mbak satu cupnya itu kembali ke produk gitu nih? Jadi satu cup itu ada yang harga 10.000, ada yang harga 20.000.
Tetapi kita tidak harus seperti itu. Misalkan ada orang yang ingin makan pentol kita, kemudian budgetnya cuma sedikit, tidak apa-apa, berapapun dia beli kita layani. Jadi bisa nyucuk juga nih? Bisa nyucuk, bisa. Satu pentol dapat sambil duduk-duduk situ bercerak. Kebiasaan gitu ya. Anak-anak muda kan bisanya gitu ya Mbak. Oke Mbak. Aduh, ya ini nih terkait itu kan tadi harga pentol ya, dan ada juga kan varian lainnya minumannya di situ. Itu bisa disebutkan apa awitnya di sana, minuman-minumannya gitu Mbak. Mungkin bisa disampaikan ke rekan kita. Ada beberapa rasa di minuman itu. Sebenarnya kalau minuman itu ya sama gitu-gitu aja juga sih. Cuma kita mungkin ada apa rahasianya sedikit yang dicampurkan seperti itu yang suka beda dari supaya ciri khasnya ya Mbak ya. Jadi kalau untuk menunya ada rasa durian, kemudian matcha, kemudian coklat, terus alpukat. Apa lagi ya Mbak? Saya sampai lupa. Minum-minum yang creamy ya, ada susu-susu gitu. Iya, ada susu-susu. Ini cocok untuk ketika kita makan pentol yang pedas-pedas. Sebab itu saya ciptakan supaya tidak jomblo tadi. Iya, betul. Soalnya Sangat konsentrasi dan juga minumannya. Ada hal yang menarik nggak Pak dari Acil Magister sendiri untuk penjualan? Apa yang Niko yang mau diunikkan dari Acil Magister ini dalam produknya? Iya, begitu. apa ya Mbak ini? Pentol itu ya pada dasarnya sama aja. Cuma kita mungkin bedanya karena kita balado. Balado karena pedas itu kan dioseng kan. Jadi tidak celup-celup. Kalau celup-celup kan biasa ya. Sebenarnya pentolnya kan sama saja dengan yang lain. Hanya saja kita dioseng, terus ada bumbu-bumbu yang tidak dijual di paman-paman yang cucukan itu kan seperti itu. Jadi bumbunya yang paling ditonjolkan yaitu balado. Oke Mbak, itu kan terkait penjualan offline nih. Dan online-nya ada nggak media sosialnya gitu? Atau jika ada juga nggak delivery-nya gitu? Delivery untuk saat ini kita belum ada. Kemarin ini mau didaftarkan dulu kan di Gojek ya? Iya, Gojek. Nah, cuma belum. Banjarbaru Kurnia nih kalau yang Banjarbaru. Oh, kita belum ada di sini. Belum ada. Itu dia. Oke. Terus kita mulai di delivery, belum mau mulai di dapur. Iya. Karena memang masa pandemi gitu ya. Iya. Biasanya yang perlu makan itu nggak perlu makan juga, nggak hanya perlu makan, tapi perlu dianterin gitu. Manja kan? Iya. Kita pandemi sendiri dari menghadapi kondisi pandemi gitu, kan kita harus ada protokol kesehatan. Dan penjualan offline-nya ini masih aktif kan? Offline-nya kalau untuk offline, Gerai. oh iya di gerai itu ya tetaplah kita karyawan kita beri masker juga kan. Ini mulainya berarti udah kan Juli 2020 berarti Sudah masuk. pandemi. Sudah Pandemi. Justru di saat pandemi ini kita bikin usaha. Iya, ini salah satu contoh. Kenapa namanya? Kenapa? Karena satu, Iya. saat orang istirahat jualan ya, tentu banyak lahan kosong. Ya sudah kita tempati supaya ketika nanti sudah normal kita udah punya tempat yang strategis begitu. Lahannya ini lahan apa maksudnya? Lahan Standnya. standnya seperti itu. Kemudian yang kedua, karena banyak orang yang istirahat dulu ya jualan, tentu saingan sedikit. Nah, seperti itu. Oke Mbak. Terkait pandemi sendiri, bagaimana jatuh bangunnya Mbak memulai usaha ini? Bisa diceritakan? Apakah ada kegalauan sebenarnya nih Bapak bikin nggak nih masa pandemi ini gitu? Justru saya ngebut, Malah saya ngebut. nggak tahan. Iya. Awalnya sharing ya, kita pendapat dengan sahabat, dengan kakak-kakak. Sekarang tolong gini, nunggu nanti saja lah setelah pandemi. Tapi aku udah nggak tahan, saya bilang. Justru pandemi seperti ini peluangnya banyak gitu. Banyak stand-stand kosong bisa kita masukin, kemudian saingannya berkurang. Jadi ketika mereka sudah mengenal kita, nanti setelah sudah normal semuanya ya Mbak ya, sudah tidak ada pandemi lagi kan,
lebih mudah lagi kita. Udah jalan. Udah jalan. Iya. Memang rencananya di pertengahan tahun 2020 atau sebenarnya mau awal lagi untuk memulainya ini? Awal. Yang akhir magister ini. Pokoknya itu berjalan begitu saja. Iya. Berjalan saja. Jalan aja. Sampai akhirnya jadi itu lagi. Ya kalau dukanya, cerita dukanya ya itu tadi. Karena kita membangunnya di pandemi kan ya, was-was juga ada. Iya, khawatir nih pelanggannya gimana? Iya, pelanggannya. Permintaannya gimana? Betul, terus payu nggak ya? Yang kayak Nah, gitu. iya. Gitu. Kemudian kita sudah keluar kocek lumayan banyak nih gitu. Awal-awal kan itu masih awal-awal itu kan sepi ya Mbak ya, awal-awal sepi, tapi kan kita gencar terus kan untuk promosi. Akhirnya alhamdulillah lambat laun mereka menggunakan. Gencar promosinya paling gencar itu terasa dari mana? Apakah secara disampaikan langsung atau melalui online? Online dong, online. Memang kekuatan dari 4.0 ya. Ya, kok online ya. Sekarang kan media online ya harus bersih. Dan untuk di Belanda sendiri apakah sudah menerapkan protokol kesehatan gitu untuk penerapan penjualan? Iya, masker lah, pakai masker. Ada disediakan cuci tangan, hand sanitizer, apa? Itu kan kita sediakan untuk si pedagangnya saja, Oh. karyawannya saja. Jadi produknya aman steril. Aman Jadi- steril. Oke. Jadi silahkan datang kemana Mbak untuk lokasinya mungkin bisa disampaikan ke pendengar kita di pagi hari ini. Oke, bisa. Dan media sosialnya, Mbak? Media sosialnya kita punya IG-nya itu namanya Kedai Aceh Magister. Kedai Kedai Aceh Magister. Follow ya. Oke, siap. Oh, kita jadi IG aja sih sementara. Nah, jadi untuk tempatnya di mana? Untuk di Plehari ini di Balai Rejo. Oke. Ya, jadi di seberang pas kantor apa itu Banjarmasin Pos. Oke. Kemudian untuk yang di Jorong itu di samping di simpang, seberang simpang yang ingin masuk ke Pasar Kamis atau ke menuju ke Pondok Pesantren Nurul Hijrah. Oh iya. Nah, itu kan ada simpangnya. Nah, di seberangnya itu ada gerai kami juga. ada kiri jalan kok dari Kiri itu. Kemudian yang di Banjarbaru itu pas di samping Pondok Pesantren Al-Falah Putri. Al-Falah Putri. Itu belumnya di Landasan Ulin. Iya, di Landasan Ulin. Kemudian untuk di Ambawang ada di halaman TPA di seberang gereja. Jadi Ambawang itu banyak tempat ibadah, tapi rukun semua Mas di situ. Iya, rukun. Ada Alhamdulillah gereja ya. Katolik, gereja Protestan, ada masjid. Iya. Jadi berdekatan saja tempat ibadahnya. Jadi pas gitu. Kemudian yang di Damit itu di Pasar Damit ya. Di simpang Pasar Damit. Pasar Damit. Pernah saya ke Pasar Damit. Iya. Mampir saja nanti. Iya. Ya, itu untuk tempat-tempatnya yang sudah dipilihkan sestrategis mungkin, yang banyak dilewati, bahkan di Plehari juga kelihatan kok. Iya, Pas kelihatan lagi jalan banget. sore-sore gitu, ada Aceh Magister. Itu pas saya lewat Mbak, sempat mikir beberapa detik turunan ini Aceh Magister. Kenapa ya namanya Aceh Magister? Ada lihat ya, Mbak, ya? Pas lewat situ bikin mikir gitu untuk namanya. Dan akhirnya alhamdulillah hari ini bisa ketemu. Langsung. Oke Mbak Rizka, jika kalian pendengar nih ingin tanya jawab atau dialog interaktif ya bersama narasumber kita di pagi hari ini dapat melainkan di telepon atau di WA di 081256675766 di 081256675766. Mau sampaikan dulu mungkin yang ingin mendengarkan siaran kita. Iya, betul. Bisa didengarkan langsung secara live streaming Ya di kkpm.tanahauta.id. dan Terus juga jangan lupa kita baru saja bisa mengabarkan gitu ya, bisa di telepon Iya. 566757666. iya betul. Dan bisa juga untuk yang belum di follow di Facebook gitu ya, di LPPL Tuntul Pandang FM, silakan ditambahkan menjadi teman.
Iya, Kita betul. masih lanjut ke Mbak Hayatul Mursida. Oke nih Mbak, bagaimana tipsnya membangun usaha di pandemi COVID-19 ini menurut Mbak sendiri? Jadi tipsnya yang terpenting pertama kita niat dulu mas, niat dulu, yakin dulu, baru action. Action. Itu aja tuh. Biasanya memang ragu. Mungkin bisa ya Mbak? Baru action. Nah setelah action udah itu akan berjalan dengan sendirinya. Oke nih Mbak. Mbak kan punya beberapa cabang di luar Tanah Laut dan di Tanah Laut sendiri juga. Bagaimana tuh mengawasi karya-karya Mbak untuk bekerja? Jadi kalau untuk di Banjarbaru, kalau di Banjarbaru saya tidak sendirian mas. Oke. Ada kakak angkat saya, jadi berdua menjalankan usaha itu. Ada ini sedang mendengarkan juga nih. Iya. Beliau juga pendamping sosial. Oke. Juga dosen juga di Banjarbaru. Akhirnya kami jalankan berdua, modal berdua. Jadi beliau karena tinggalnya beliau di Banjarbaru, maka beliau yang bisa mengawasi. Oke, siap. Ada perpanjangan tangan. Iya, perpanjangan tangan. Kalau di sini gimana untuk pengendaliannya, kontrolnya kalau setiap gerai? Saya sendiri yang kontrol, mbak, kadang 3 hari sekali saya kontrol. Cuma kita yang modal kepercayaan juga dengan karyawan kita kan, kita beri kepercayaan. Ada kendalanya nggak Mbak? Menurut Mbak setelah memantau dari gerai-gerai di Tanah Laut atau di Banjarbaru sendiri? Mengingat Mbaknya juga aktif sebagai PKH. Satu minggunya juga aktif dan bahkan di jam hari ini ternyata harusnya beliau mengajar. Iya betul, tapi beliau memprioritaskan langsung ke sini. Alhamdulillah sekali ini. Ini lah Iya. kesempatan loh, mumpung ada kesempatan. Iya, betul. Kesempatan yang diterima juga sangat Baik. baik. Untuk pengendaliannya ini gimana? Pengendaliannya ya ini Mbak. Untuk saat ini sih sejauh ini belum ada problem. Kita pokoknya percaya aja lah sudah sama karyawan kita gitu. Dan kita merekrut karyawan juga lihat-lihat juga, tidak sembarang. Yang mana karyawan kita yang sudah ada ini kebetulan dulu juga murid saya waktu di pesantren. Nah, jadi kita kenal dan kebetulan ibunya itu penerima bantuan PKH. Saya mendampingi ibunya juga. Ya sudah kita rekrut. Karena memang kita ambil dari anak-anak PKH, dari anak-anak binaan kita gitu. Jadi kita kenal, orang tuanya kenal, terus anaknya juga kenal. Ini kok dari anak-anak, apakah ada kriteria khususnya dalam kategori penerimaan yang bisa menjaga gerai-gerai ini? Ada dari karyawan yang Mbak? Yang pertama jujur dulu Mbak, kita cari yang ramah, yang santun. Kemudian kita lihat juga harus yang muda, kan melayani itu harus seger-seger gitu. Sebelum pembeli Harus yang seger-seger, yang cerah-cerah. Oke, kita ajak juga nih Mbak Rizka dan Mbak Mursida, Mbak HM, ya. Mbak Mursida aja lah ya. Ya, Mbak Mursida aja. Oke, ini nih kita ajak rekan dengar jika ingin yang interaktif ya di pagi hari ini bisa juga di teleponnya di 0812 56 67 57 66 di 0812 56 67 57 66. Begitu tuh ya. Oke, Mbak. Ya. Silakan. Siap. Lempar dari tadi. Oke, apa ini? Oh, belum ada sih. Masih kita tunggu. Masih kita tunggu. Di 0812 566 75766. Oke. Ini Mbak, Ya. untuk event-event sendiri pernah juga nggak ikut nih Mbak? Yang diadakan pemerintah gitu? Belum kan, mas ini kan kita baru mulai. Kemudian event juga belum ada kan, kita karena masih COVID gini. Jadi masih di tempat saja. Rencananya kalau memang ada kesempatan dan ada event,
Oke. Ayo, sok atuh. Cepat tuh. Siap. Oke. Ini selama masa pandemi ini kan biasanya ada banyak webinar, terus juga ada banyak seminar-seminar online. Apakah ada usaha-usaha yang dilakukan juga untuk meningkatkan mungkin cara mendapatkan, mempertahankan nih dengan proyeknya Acil Magister ini, cara mencari inspirasinya di mana aja dari Mbak Mursida? Saya juga tidak hanya video aja Mbak. Kebetulan kan kita bergabung baru saja kan ya, alhamdulillah bergabung di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah di sana alhamdulillah saya bisa kenal dengan orang-orang yang punya usaha, yang ilmunya mungkin lebih luas dibanding kita. Jadi kita bisa belajar dari beliau. Berilmu ya. Hingga akhirnya saya ada di sini itu pun karena bergabung di HIPMI. Jadi Mas Adit itu mungkin kenal ya? Ya, Budi Interior ya. Ya, beliau juga ada jadi beberapa minggu yang lalu. Jadi narasumber di sini juga. Berkat bergabung di HIPMI, kemudian link kita bertambah, wawasan bertambah, ilmu bertambah, hingga akhirnya bisa bertemu pian-pian di sini hari ini. Kita dari pesannya dari Mbak Mursida. Salah satu kuncinya adalah memperluas networking, jaringan, mengikuti organisasi. Karena yang berjemaah itu biasanya bakal lebih kuat gitu ya. Iya, betul. Untuk pemasaran. Oke Mbak, ini kan sudah di penghujung acara. Ada nggak harapan-harapannya gitu untuk penjualan sendiri, untuk jangka pendek aja deh dulu, gimana menurut Mbak? Harapannya gitu untuk usaha sendiri? Harapannya ya mudah-mudahan saya bisa ini bertambah lagi gerai kita, tidak hanya bertambah tapi laris manis lah. Iya. Laris manis. Akhirnya kita bisa tambah lagi. Akhirnya banyak lagi yang kita pekerjakan, banyak lagi kita buka lowongan kerja. Ya, mudah-mudahan harapannya itu tadi bisa diterima di lidah-lidah masyarakat, kemudian bisa nambah gerai, bisa memberikan manfaat untuk orang banyak gitulah. Memang orientasinya membantu seseorang membuka lapangan pekerjaan. Iya, betul. Mungkin bisa disampaikan lagi produknya apa aja, terus dan juga media bisa sosial didapatkan di mana untuk gerainya, dan media sosialnya juga apa aja, mungkin bisa sampaikan biar pendengar kita hari ini dengar gitu juga kita Produknya ada pentol balado, ada ice drink, pentol balado Acil Magister dan ice drink Acil Magister juga akan hadir, insya Allah sempolan Acil Magister. Kemudian tempatnya tadi apa ya? Tempatnya gerainya ada di Playhari, di mana tadi? Balairejo. Sampai lupa saya. Di Balairejo seberang kantor Banjarmasin Pos, kemudian yang di Jorong ada di Simpang Pasar Kamis, kemudian di Damit ada di Simpang Pasar Damit, di bawah ada di halaman TPA Al Jihad, kemudian di Banjarbaru ada di samping Alfa Putri, Pondok Pesantren Alfa Putri, landasan ini. Kemudian udah habis kayaknya. Untuk jam operasionalnya sendiri jam berapa sih Mbak? Iya, bukanya jam berapa? Oh, beda-beda Mbak. Ya. Beda-beda. Jadi kalau yang di Banjarbaru itu dari jam 10 sampai jam 6 sore. Tapi ada hari-hari tertentu buka dari siang sampai malam. Gitu. Kemudian yang kalau di Ambon dari siang sampai sore. Siang sampai sore itu selalu. Yang lainnya pun kecuali yang ini, yang di Jorong pagi sampai sore, jam 10 sampai jam 6. Yang pertama memang jam terbangnya lebih banyak ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Mbak Mursida sudah dapat memberikan informasi yang inspiratif bagi rekan kita juga di pagi hari ini, bagaimana cara membuka peluang usaha, membuka lapangan pekerjaan di usaha Mbak sendiri yang namanya Pentol Acil Magister yang orientasinya untuk bisa mengembangkan untuk lapangan pekerjaan khususnya di Kabupaten Tanah Laut, dan nanti bakal merambah ke luar Kabupaten Tanah Laut. Oke, terima kasih dan kita di sini mau pamit ya Mbak Rizka ya. Sudah atas kehadirannya hari ini mengganggu waktunya juga. Malah senang saya
kami. Oke. Kali-kali undang lagi ya. Oke, siap. Gerainya udah nambah lagi ya. Oke. Baik, akhirnya kita hari ini sudah mendapatkan manfaat yang banyak sekali. Ya. Semoga juga bisa didapatkan oleh rekan dengar kita di Radio Tuntun Pandang 102,3 MHz. Dan akhirnya kita pamit undur diri. Saya Rizka. Saya Peri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.